Apa materine? Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya akan berbicara tentang maulid ini dari sisi hakikat, tidak dari sisi syariat. Kalau syariat wis gelek disampaikne ning majelis-majelis taklim, yaiku kelahirane baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, maulid secara pandangan hakikat itu bagaimana? Season pertama penjabaran materi. Season kedua adalah muhadasah, tanya jawab, dialog. Barangkali ada perlu dipertanyakan ketika materi niki kurang paham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, yang lahir iku hakikate fitrah. Fitrah niku suci. Maksude suci, ati utawa roh sampean niki dereng kecampuran syahwatut dunia, kesenangan dunia. Bapak Ibu, sejarah ya nopo ngeten. Semua yang hadir dulu itu pernah dijanji Allah tapi lali. Kados laline wong mari kecelakaan. Misale wonten ada satu keluarga, suaminya disuruh oleh istrinya ke pasar beli ikan tahu. Tahu tahu nggih? Bawa uang 100.000. Lah, sebelum dia sampai ke pasar, di perempatan jalan dia itu tertabrak mobil. Akhirnya komah masuk rumah sakit. Sampean ngen. Di rumah tadi janjinya antara suami dan istri adalah membeli ikan tahu. Nah. Sebelum nyampe ke pasar dia kena kecelakaan, akhirnya ikan tahunya nggak dapet, malah dia masuk rumah sakit. Koma dia di rumah sakit, masuk kamar apa itu? ICU apa? Ya wis pokoknya kamar sing ngono asine, ngono lho. Istrinya datang, habis dikabari Pak Dokter, istrinya datang. Ditanya suaminya, Pak kena apa? Wong barang koma, saken jawab mboten? Mboten. Ditunggu sampai 1 minggu sadar. Katanya sadar. Suaminya datang, istrinya datang tidak tahu. Sopo wakmu? Ngene kuwi sadar apa dereng? Lah kok ana ngomong, "Oh wis sadar." Lah ngono. Tetangga datang. Ditanya, "Siapa kamu?" Sudah bisa ngomong, suara telinganya juga bisa mendengar, tetapi dia tidak bisa mengatakan, "Ini siapa?" Pertanyaan saya terhadap dulur kula sing wonten Tegal, sadar napa mboten niku wau? Mboten nggih? Mboten. Jenengan bendina salat, bendina maca sholawat, bendina maca Quran, bendina istighfar. Sampeyan nek gak ngerteni yen sak temene kabeh iku anane Allah ning ngarep sampeyan, ngono iku sadar napa mboten?
Berarti sampean golongane wong sing gak sah. Waduh, gembul wong gak sadar aku iki. Iki proses Pak nggih. Proses yang terjadi pada diri manusia. 1 minggu meleh, istri dan tetangga datang. Tahu, oh ini istriku, ini si A, si B, adik, kakak, orang tua. Tahu. Cuman ketika saat ditanya oleh istrinya, Pak, sampean mang kok iso ana kene iku piye? Sik dereng genah. Ini belum ditanya tentang sampean ndak arepe nukokno aku iwak tahu to, dereng. Dereng. Roh niku Pak, wong Jawa ngarani hati. Dulu kita itu sebelum diletakkan di dunia, Allah sudah janji, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Ringkese aku iki sapa? Gusti Allah ngomong ngono. Roh jawab, jenengan pangeranku. Awakmu gelem suhud cinta nang aku tok. Siap. Awakmu iku madhepe ning aku tok. Siap. Jenengan ngomong siap. Eling ah sampean. Berarti jenengan kali kula golongan wong sing gak sadar. Dumateng wong sing gak sadar kula hormati ya. Lha iku proses. Mangkane tak sadarke ngoten to. 3 minggu ditakoki istrine maneh. Akhirnya iso ngomong, "Oh iya aku lak sampean kokon tuku kok tahu nggo dhuwit 100. Terus ning prapatan aku iki kiwaku gak ngerti ana motor plek wis aku lali ngono-ngono." Eling Pak. Ingat, kalau dulu dia itu dibawahi istrinya uang 100, disuruh beli tahu. Ingat. Pertanyaane. Iki pertanyaane. Dulu jenengan kali kula niki pun dibeat Allah, pun dijanji Allah. Yang isi janjinya hati sampean tidak akan selingkuh terhadap selain Allah. Ngerti selingkuh? Ngerti selingkuh? Napa? Serong. Kok iso serong? Kok iso serong? Ceritane yok nopo? Wis. Pun kula bukake mesisan mumpung teko kula. Nggih ya? Nggih ngapunten, empun ningali status kita. Dumeh status kita iku wong iso ngaji terus ning kono gak sadar. Ojo ndelok. Nek sampean sik ndelok status ra sadar-sadar sampean kok. Sik tetep dadi wong sing gak sadar. Wis. Proses kita itu di dunia. Ketika saat kita dilahirkan ke dunia, Rasulullah dawuh, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Tegese fitrah, roh atau hati belum selingkuh terhadap kesenangan dunia. Makanya gak ono ceritane ono bayi lahir cower langsung njaluk sepeda motor. Ora enek. Pak rabekno aku. Ora enek. Isine nangis. Lah ngoten nggih? Nangis. Apa kok nangis? Sebabe wedi, Pak. Nggawa amanah sangka Allah atas perjanjian iki le. So iki aku kuat apa gak wis kadung ngucap qalu bala syahidna. Allah ngutus nafsu. Wara nang sidul kuwi gudon. Ngudhaku kalih napa, Gusti? Ambek kesenengan donya iki. Nabi Adam wala taqrabu hadhihi syajarah. Tatkala Nabi Adam iki ana surga, iku wis diperingatno Allah. Dalem aja kok ideki wit kuwi.
Jangan kau dekati pohon itu, karena pohon itu akan berbuah yang akan mencelakakan dirimu. Manakala kau mendekati, kau akan kepingin. Kalau kau sudah kepingin, kau ingin memakannya. Iblis Pak, tik. Gusti, nyone jin. Ya, kula siji sampeyan ijine ora mati-mati tutuk dina kiamat. Nggih. Akhire loro. Sampeyan ijini kula, sampeyan kek stempel niki, stempel. Kula bakal nyeret anak putu Adam tak lebokno nang neraka sampean. Iya. Nek iso. Akhire iblis diwene stempel. Stempele bayane gawedhe ngono, Pak. Tap ngono. Mergake kertase gedhe. Akhire iblis mara nang Adam. Dam. Kuwi dibujuki Gusti Allah. Khuldi ku buah khuldi kekal. Kuwi nek mangan mesti kekal ana swarga. Bujuki. Roh sampean kali kula akil balik, nafsu melebu ceret oleh stempel Gusti Allah. Lewat apa? Jenengan kali kula diuji Allah lewat nafsu nggodha wa zuyyina linnasi hubus syahawa, kesenangan dunia. Nafsu ngomong, ya apa sekirane Kang Dul niki? Ya Kang Dul. Menjadikan kesenangan dunia ini segala-galanya. Padahal Allah mengingatkan ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan dunia iku menipu. Tapi mengapa kita tidak merasa kalau kesenangan dunia itu menipu pada diri kita, sehingga diri kita jauh dari Allah alias selingkuh? Jawabannya mek sitok. Krono awak dewi kenek paese iblis, paese nafsu. Akhirnya aja heran Pak, sampean kali kula sejarah niki mengalami kondisi hati kotor. Mang wis fitrah terus dikotori. Semakin lama fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Semakin tebal penyakit atau kenajisi hati rupa syahwatud dunya yang ditimbulkan oleh nafsu kita sendiri, akhirnya mripate ati iku picek nang Gusti Allah. Akhirnya ora sadar yen ngarepe burine kiwa tengen njaba nyeru nyoto Allah iku. Sehingga ojo heran waktu sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, uduk arek wedok ayu, dasare mang nang alun-alun ketok sak lapan ngono, anake sapa ya mlebu nang ati klutik ngono. Ibuke salat zuhur Allahu Akbar, dasare mang goreng iwak dendeng. Ngerti dendeng nggih? Ora ditutupi lali salat zuhur kanggo nyiapno pake nek ajenge istirahat kerja. Krungu kucing ngeong. Pikirane wis gak dipangan iki nggo. Lah ngoten nggih. Rusak salat awak dhewe akhire. Padahal sing ngongkon kucing sapa, Pak? Wis rusak akhirnya salat kita. Gak eling Gusti Allah, malah eling kucing. Salat dibawanterno, Pak. Wat. Moro bener digondol kucing durung tek seket separuh. Kira-kira aku takon wong Tegal lho ya. Sampeyan njukuk sandal apa kancingi lawang? Apa dendenge situk sampeyan kekno pisan? Aku takok. Sandal. Paling sandal sak onoke sing diantem. Itulah kita.
ketika saat proses hati ini telah tergoda oleh hawa nafsunya sendiri. Lah, perlune saya datang di sini siji ta'aruf silaturahim, loro nduduhno ajaran Allah yang membebaskan hatimu dari belenggunya hawa nafsu. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Al-Baqarah ayat 256 ditontok. Tetapi sadurunge ayat iku diwaca ana kalimah ngomong ini, la ikraha fiddin. Ora ana paksaan milih ajaran kuwi. Jadi aku ya gak mangkel nek ana wong protes. Ngaji tae iku gak oleh. Ngapunten ya. Iki cara Surabaya lho niki lho ya. Nek cara mriki apa? Ngaji apa ya? Napa gatel? Ngapunten. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sampeyan buka Al-Baqarah 256. Ini ajaran yang membebaskan, ajaran Allah yang membebaskan hatimu dari cengkraman dan belenggunya hawa nafsu. Cara bahasa Nabi Adam ketika saat ana donya ditakoni Gusti Allah, dalem Gusti kuwi pengin iso bali maneh nang negeri asalmu. Negeri asale Adam niku pundi, Pak? Swarga alias rahmat. Jenengan iki negeri asale rahmat, surga. Donya niku negeri kadal ula asu niku lho. Niku negeri niku. Sampeyan gak pantes asline. Ana donya gak pantes. Dam, aku pengin iso balik ah. Sendika dawuh fatalaqa adamu mir rabbi kalimatin fataba alai. Nek pancen ngono Dam, kilo ajaran gawon fatalaqa mongkon nrimo sapa Adamu Nabi Adam mir rabbi saking pangerane Adam. Nerima apa kalimatin, isine kalimat itu adalah ajaran Allah. Sing isine ajaran Allah adalah cara untuk membuka masuk di dalam alam musyahadah. Apa iku? Adzikru sirul asrar. Iki nek sing wis biasa ngaji lho ya. Sing durung kait ngerti ngene, apa sirul asrar, dzikir sirul asrar. Saelingku dzikir niku ya jari ambek seri. La ilaha illallah. Lah kok adik dzikir sirul asrar iku apa? Nah, kuwi ora bakal ketemu sirul asrar nek labuta kitab ning atimu gak kebuka. Sebab sakjerone atine para menungso iku ana kitab. Kitab iku akan berhak bisa disentuh oleh orang-orang yang hatinya suci. Baru kita buka, di situ ana tulisan adzikru sirul asrar ma'al fana'iz zikri. Ibarat wong nek batal ngentut oleh napa mboten njebok Quran, mboten angsal kados ngoten kuwi. Yaiku sing disebut Al-Qur'anul Qadim. Quran sing mesti ana ning atine kawula menungso kabeh, dan itu akan terbuka lamuno ati kawula iku dalam keadaan fitrah. Wis balik nang sejarah. Dengan Nabiullah Adam mengikuti ajaran Allah ini, yaitu ajaran yang membebaskan jiwanya dari belenggu hawa nafsu, maka Adam bisa kembali pada Allah, masuk di dalam alam kefitroan maneh. Mari fitrah kotor fitrah. Menungso iku ana loro. Fitrah kotor selawase. Fitrah kotor fitrah. Mangkane ana istilah bahasa syariat husnul khotimah, ana kuno. Terus bagaimana kami bisa kembali mereview? Ngerti mereview, Mbak? Nah,
Mbah, ana mbah. Aku ngomong mbek mbah kok, gak mbek awakmu, wis paham. Mereview niku kembali asal. Bagaimana jiwaku akan bisa kembali ke asal? Nek asale fitrah, balik nang fitrah. Sejarah Nabi Adam alasan isok balik sebabin Nabi Adam kuwi gelem nampa ajarane Gusti Allah. Wis. Madhab apapun, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, apapun, sepakat di dalam Islam niku bertahap syariat, bertahap thariqah, bertahap hakikat, bertahap makrifat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana caranya? Dos pundi caranipun saya bisa kembali ke fitrah maneh? Makanya bahasa maulid kelahiran. Kelahiran iku identik ambek fitrah. Wong iku nek ulang tahun iku sing diulang tahune iku ngapunten. Hari kelahiran ulang tahun. Happy birthday to you. Lah ngono nggih ya? Selamat ulang tahun. Intine muga-muga sampai niki berkah uripe. Lah ngoten nggih. Muga-muga panjang umur. Sing biasa ulang tahun ya. Maulid Rasulullah, maulid sampean wajib hukume. Hakikate maulid sampean wajib untuk kembali ke fitrah lah lagi. Bagaimana caranya? Yo ngacu ambek Nabi Adam yang sudah tertuang di dalam Al-Qur'an. Alasan bagaimana Nabi Allah Adam bisa kembali? Karena Nabi Adam fatalaqqa. Nabi Adam purun nrimo ajarane Allah. Mbasa wis nrimo ajarane Allah, fataba alaih. Kesalahan Nabi Adam ghafarallahu lahu. Di ngapura kesalahane kabeh. Wa kafara an sayyi'atikum. Tatkala Nabiullah Adam purun nampa ajarane Allah, mursite langsung Allah, mongko Nabi Adam nglakoni apa sing dadi petunjuke ajaran Allah kuwi mau. Akhire fataba alaih. Seluruh kesalahane Adam iku di ngapura dening Allah. Kesalahan sampean kali kula niki dateng Allah macam loro. Siji, syirik jali. Loro, syirik khafi. Syirik jali iku disebut maksiat, mulai maksiat ngutil, nyolong, molimo, termasuk bahasa sobo nanggone lokalisasi. Di ngapura Allah sedaya. Terus syirik khafi, syirik sing sangat halus terhadap hati panjenengan. Sing sampean kali kula sering-sering berlaku di dalam hati. Napa syirik khafi niku? Syirik sing luwih alus. Maksiate ati nang Allah iku luwih alus. Contoh niki, contoh. Sampeyan nek umpama duweni keyakinan ning ati, yakin sing aweh tausiah iku mukhlason rasyid. Syirik khafi sampeyan. Lah lembut nggih? Lah terus amre gak syirik ya apa? Sampeyan kudu ndelok Allah. Sebab umpama Allah ora ning awakku, iso aku lo gacor. Saged kula aweh ayat, saged kula mutakalim, boten saged. Tolong sekali lagi, ojo gemampang nontok makhluke, tapi nontok hidup yang mandegani, hidup yang berperan. Belajar Pak nggih? Belajar. Kita juga belajar. Masih kula nggih kita belajar terus. Ya apa sekirane gak ngrumangsani yen
awake sing aweh tausiah. Sebab ngene, Pak. Nafsu iku luwih alus katimbang glepung. Ngerti glepung nggih? Luwih alus katimbang banyu, luwih alus katimbang angin. Contoh. Ngaji ngeten iki pandangan golongan jenengan wah cocok niki. Lak ngoten nggih. Cocok iki ya iki berisi tenan. Terus ning atiku muncul ngoten. Iya aku kok. Justru ikilah dadi hijabe hatiku nang Allah. Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau toh Allah aktivitas taklim niki ngerusak ning atiku, mending kono omah ngorok turu. Jauhkan hati ini dari syirik khafi. Contoh kecil mawon. Jadi hati ini bila mana sering-sering melihat selain Allah, justru itu akan menjadikan hati ini tertutupi, terhijabi dengan sesuatu tersebut. Walaupun itu sebuah ilmu. Subhanallah. Ayo dipetani maneh. Sing wis bar beat niki le. Tolong ayo luwih hati-hati maneh. Sak mampu panjenengan. Dene wong mlaku wis hati-hati kok keplecuk. Tetep etikanya hati harus ndelok sapa sing melicuk no. Siapa yang menibokan menjatuhkan, kita berarti kembali kepada Allah. Syarat bisanya Anda bisa kembali pada Allah, pertama Anda harus menerima ajaran Allah. Kedua harus wa'amilus shalihah, Anda harus mengamalkan ajaran Allah. Makanya setiap habis tausiah dasar tauhid, sehingga setelah saya beat baru di situ ada beberapa momen yang tidak boleh ditinggalkan, yang disebut al-juhdu bil am ma'al khosi dan seterusnya. Apa? Hati selalu uzlah, hati selalu zuhud, baik secara umum maupun secara khusus, dengan memegang teguh tali Allah yang berupa adzikru sirul asror. Bapak Ibu hadirin, kalau siapapun hati sudah di situ, pasti akan menemukan hakikatnya maulid itu ya apa. Ternyata hakikatnya maulid adalah kembalinya satu hati dari zona kotor menuju zona fitrah. Nek wis ngene, aku ikhlas, Pak. Aku ridho sebagai hablum minan nas antara kulo dengan jenengan. Lamun jenengan sedo, kulo ikhlas, kulo ridho. Ingat, Allah memperingatkan dengan keras dalam satu ayat, mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Sing sapa wonge, barang siapa saat diduta terhadap Allah, terus dia sudah sampai mati belum sempat dia membuka kebutaan mata, maka di akhirat dia pun juga buta, wa adhallu sabila, dan jalannya lebih gelap. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah secara ringkes maksud daripada maulid pandangan hakikat. Berarti jenengan kedah bangsul fitrah sebelum meninggal. Terakhir pesan kula, jenengan Bapak Ibu ojo sedo dhisik.
Ojo mati dhisik nek gak ati sampean wis makrifat dateng Gusti Allah. Kunci kemakrifatan kalau sudah memegang ajaran Allah itu hanya ada di Sirul Asror. Sirul Asror iku didikan ilmu hakikat khusus terhadap ruh untuk bisa kembali pada Allah. Jahri, zikir sirri, didikan ilmu syariah dan thariqat terhadap jasad untuk mengamalkan atau beribadah secara jawareh, secara jasad biar bener. Jadi ilmu syariat dan thariqat noto jasad, ilmu hakikat nuju makrifat noto roh nuju nang Gusti Allah. Sebab menungso niku terdiri dua unsur, ya jasad dan roh. Lah jasad ana nggone dhewe, roh ana nggone dhewe. Saiki Allah wis balak-balik kelingno. He wong sing mukmin, udkhulu do mlebu sira kabeh awakmu fisilmi ing dalam agama Islam kafahali sempurna. Artine jasate ojo mung Islam, roe durung ojo. Nek muslim ya sak roe, jasad iku ya muslim, roh ya kudu muslim. Letake roh iku muslim, roh iku nek wis gelem nrimo ajarane Gusti Allah. Kula krungu Pak, bahasa ngeten. Walah, ngelmu sarengate gak teges ae wis. Belajar ngelmu ngakekot. Kula pireng bahasa ngoten niku. Ketemu pira wong salat sik jungkar-jungkir bolong kabeh kok ya kate belajar ilmu hakikat keduren Cak. Ngoten nggih. Sik nyuwun sewu. Ampun dirungokno omongan ngoten niku. Aku yakin Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Sarhul Hikam iku dawuh ngene. Hei dulur-dulurku Tegal sing wis atine klik ambek ajarane Allah. Ojo gemampang. Awakmu awor kanca. Bahkan kanca iku kok mukhalidno. Artine kanca sing istimewa. Lamuno kancamu iku ngalim ilmu dhahire ning kucluk ilmu batine. Ngerti kucluk kan ini? Basa kene napa? Bodoh niku lho, Pak. Oh ya, bodoh. Kuwi lebih apik, luwih apik awor kekancan. Kucluk ilmu dhahire ning alim ilmu batine. Sing tak maksud ilmu batin adalah ilmu hakikat nuju makrifat. Lah, wong-wong sing koyok ngeten iki Bapak Ibu, maksud kula wong sing ngalim ilmu batine mboten patek ketara. Enggak kudu harus kopian ngene iki. Kadang-kadang beliaunya luru rosoan. Nggih. Kadang-kadang beliau jadi pedagang. Jadi petani. Buruh tani. Penggawan sing paling asor. Subhanallah. Rasulullah pernah berisyarah lewat hadis. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu itu apabila ilmu itu ada di negeri Cina. Sampai diisyarahi tapi gak paham. Dudu Cina nika singkek kok senes. Maksudnya bahasa Sin Cina itu orang yang kau benci. Orang yang munggu masyarakat kegolong orang elek. Kau ngasor. Penggawean omah gopok. Terus mana gak di apa-apa. Penggawean golek rosoan.
Monggo masyarakat elek. Asor. Kalau toh ilmu itu ada di hati beliau, wajib hukume jenengan iki merguru menyang beliau. Kula berpesan terhadap dulur-dulur kula sing wonten mriki ngene ku wau. Balio nanggone kefitroan sebelum kita meninggal. Khususnya pun sepuh-sepuh. Umume jenengan sing nom ini gila. Aja dikira wong mati ku mesti tuwek. Gak iso. Kadang sik cilik mati, kadang durung dewasa, kadang gak loro iku mati nggih napa mboten? Dek wingi lho PPKM. Awak sehat. Cekur. PPKM Covid lho Pak. Nggih ya. Wong kene nggih wedi ya. Ternyata kalau sensus ora mati sebab krana lara, sing akeh matine krana wedi. Lah ya apa lek gak wedi? So innalillahi wis wedi pisan. Akhire gak arep mangan. Imune mudhun. Akhire nututi pisan. Lah ngoten nggih ya. Iman iku akan kuat, iman akan kuat apabila iman iku sudah sampai pada hakul iman. Iman hakul iman itu adalah iman sing ati sampean sudah makrifat pada Allah. Imane gak mandek ning iman, imane ning ihsan. Iku lho iman yang sudah makrifat pada Allah. Aku yakin nek iman sampean wis ana hakul iman, krungu innalillahi, nyantai ae. Paling-paling kapan yo aku. Ngono. Sebab nyun sewu, Pak. Kenikmatan yang paling tinggi, yang abadi hanyalah kenikmatan bertemu terhadap Allah. Iman yang paling tinggi, kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan ketika roh ini bertemu pada Allah. Iku kenikmatan yang tidak bisa panjenengan tebus apapun. Tapi kenikmatan sampean bertemu kesenangan dunia sifatnya hanya sementara. Ayo kerja sugih kaya apa jenengan? Inten dadi mutiara sak dunya wek sampean. Sampai nek sedo sampean beto? Mboten. Bojo ayu sampean gawa? Gak kira gelem bojo sampean yoan. Telek ah. Biyen waktu pacaran Mas, seiya semati, sehidup semati. Mbok sing lanang mati? Akhirnya tanggane empuk-empuk. Nduk, Mbak, empun susah. Kabeh iku mang yo Kang Mas sampean pun mboten enten. Ojo gopo aku gantine. Ngaten. Kaitan gak gelem. Halo, entek selamatane telek ah. Ayo ngomong oh. Itulah manusia. Wis gak apa-apa, jane menungso kaya ngono. Mosok sampean kate ngetutno melok kuburan. Melebu kuburan, yuk galah. Bapak Ibu hadirin, itulah kesenangan dunia yang sifatnya menipu. Terus bagaimana caranya kita tidak bisa ditipu oleh kesenangan dunia? Kuncinya hanya satu. Iling-ilingan keceono bil urwatil usqa lam wisomalaha. Keceono rapet, pegang teguhlah tali Allah. Mana yang disebut tali Allah? Hablum minallah. Hablum iku tali. Miki kene umpama kabel putus iso muni ya. Mboten saged. Sing pakai sinyal batu nentek misale saged muni ta? Mboten saged. Padha ati nggih ngoten dhateng Allah. Lah amriye taline ati iki ora putus-putus, gejo ana rabet sirul asror.
Sehingga sugihmu, ngalimmu, apapun keistimewaan pada dirimu yang disebut karomah, itu tidak akan menjadikan bahaya terhadap panjenengan kali kula. Justru menjadi manfaat terhadap jenengan, juga manfaat terhadap orang lain. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, kesimpulan penjabaran sampun, sani kesimpulan nih, jenengan senaoso ning dunya iki ati seingkar nang Allah, cuman saja lekas sudahi carane trimonen ajarane Allah. Anda akan tahu jarine wong jaba syariatmu gak tegas ngaji hakikat. Ojo dirungokno senajana jenengan umure piro aja, kok ati wis klik, teruslah berjalan. Kafilah tetap berlalu walaupun anjing menggonggong. Jangan dihiraukan. Nek wis ati klik lho ya. Berarti ati klik iku tondo jenengan wis saged nrimo ajarane Gusti Allah. Telek ana mutiara. Carane sampean iso ngerti iku mutiara, silemono artine mlebu. Dedesen sampak sok endi. Wis, aku yakin kekasih-kekasih Allah sing kados mekaten iku yo ono ae di sekitar sampean. Tapi sampean kali kula sing mboten semerap sebab ndelok teleki. Bapak Ibu, keindahan yang Allah hadapkan terhadap diri kita itu mayoritas sebagai sebab musababnya hati kita lalai pada Allah. Dan ini sudah Allah tuangkan di dalam surah At-Takatsur. Bagi mereka yang hatinya bermegah-megahan dengan jamalud dunya, keindahan dunia, itu mayoritas sebagai sebab hati manusia lalai pada Allah. Tapi bukan berarti jamalud dunya wa muladdatuha, keindahan kenikmatan dunia itu selamanya akan menjadi hijab atau penghalang hatimu. Tidak. Justru bagi panjenengan yang sudah tahu dan sudah terbiasa bertemu Allah di setiap keadaan apapun, hal itu tidak akan menjadi penghalang hati panjenengan. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Anfali, ing dalam surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu, dan ngertiyo sira kabeh, mengertilah wahai kamu sekalian baik laki maupun perempuan, annama amwalukum, sak temene piro-piro bondo atau dunia sira kabeh, wa auladukum, lan piro-piro anak sira kabeh, iku fitnatun, dijadikan Allah sebagai ujian. Indahnya dunia yang sudah Allah hadapkan terhadap diri kita atau
anak-anak yang Allah hadapkan terhadap diri kita iku fitnatun. Sebetulnya itu Allah jadikan sebagai ujian, yang di dalam ujian itu mengandung dua pertanyaan. Pertama, bersaksi melihat memandang siapakah hatimu anak sebagai makhluk, dunia sebagai makhluk, ataukah yang kedua, bersaksinya hatimu itu terhadap Allahnya, yaitu yang Maha Esa yang berkuasa di situ. Pertanyaan ini dijawab oleh seluruh umat manusia baik laki maupun perempuan. Jawabannya mayoritas duniawiyah, indahnya duniawiyah atau anak itu telah menutupi, bisa mempengaruhi, menghalangi hati kita pada Allah. Mayoritas. Sebab apa hal itu terjadi? Sebab kita masih golongan orang-orang yang bisa disesatkan oleh hawa nafsu. Kita masih tergolong orang-orang yang ditarik oleh nafsu atau syaitan untuk mengikuti kepentingan nafsu itu sendiri. Apa kepentingan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya, supaya kita jatuh cinta hati ini kepada makhluk. Sebab kalau sudah jatuh cinta di situ, maka alal akhirah mesti terhalang hati kita pada Allah. Terhalang Bapak Ibu. Ingat, wa annallaha lan sak temeni Gusti Allah indahu ing dalem ngersane Allah iku ajrun azim. Ada makrifat, ada sesuatu yang paling berharga. Apa? Wujud nyatane Allah di dalam segala makhluk tersebut. Mengapa mereka tidak bisa sampai pada wujud nyatanya Allah? Jawabannya sederhana, karena mereka telah menolak apa ajaran untuk bisa masuk di situ. Ini kita tolak. Otomatis teladan Rasulullah untuk masuk di dalam alam akhirat itu kita tolak. Loh ini loh Pak, sebab alasannya mengapa tidak sampai bisa di situ. Wa fis sabi'ati fa fis sabi'ah asharu min muharramin, lan ikus ing dalem tanggal 17 min muharramin, saking sasi Muharram. Gitu. Dina niki wau sanata alfin wa arba'i mi'atin wa sab'ina wa arba'ah. Ing dalem tahun 1447 lil hijrati ing maring tahun hijrah. Berarti hari ini akomat ngadakake nglaksanakake sapa ingsun qaryati ing dalem desa ingsun. Desa atau negara Korea, negara cilik yaiku desa.
ake karnavalan ing karnaval. Iki mau berarti malian kang akeh bil jamali dunyawi kelawan gebiare keindahane dunia. Sing wedok wau Pak, wargane tak delok oleh dandan iku jam-jaman sampak subuhe duhure ilang ngono ae ngoten mang. Sing pingin bengesan ya apa, kula nggih ngoten sami. Wis kabeh siapa yang terlibat di situ menginginkan tampilan yang bijine di biji panitia bagus, semua dipoles. Sing laki tinggal dia itu jadi apa? Kalau jadi bagong berarti dibikin wetenge lemu ya. Kalau jadi petruk berarti dibikin kurus ya. Tergantung dapuknya dari apa. Wis, inovasi-inovasi yang ada di tengah masyarakat kami tadi bermunculan. Yang ahli dalam bidang perjogetan, megol ngoten iki ya. Urusan megol nek serahno wong wedok ngono wis ahli wae. Ya ini apa Pak? Tiap hari ku bar masak latihan joget bengi-bengi ngoten. Duh, wis. Ya baru kali ini toh. Kula melampah niku baru kali ini. Wis rapopo. Diapakno. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lihat apakah di antara mereka-mereka itu hatinya terhijab dengan indahnya apa yang dia terima. Itu urusan hati masing-masing. Cuman lewat pitutur di sini, nasihat di sini, ikhdar, waspadalah dari apa yang Allah hadapkan terhadap kita khusus tentang masalah jamalud dunya waladdatuha, keindahan dunia yang Allah hadapkan, waladdatuha, kenikmatan apa yang dunia Allah hadapkan. Nikmat macam-macam. Ono kalane nikmati mangan, biasanya enggak pernah makan wedhus. Wis mangan wedhus gak toleh-toleh tanggane. Entekno sak sikil-sikile. Apa maksudnya Allah menghadapkan hal ini, Pak? Innaha sak temene jamalud dunya waladdatuha iku tariqullahi, salah satu cara Allah menghadapkan ini fi mukhatabatika ing dalem sangkaane nyapane Allah ka ing sira. Inilah salah satu cara Allah menyapa Anda terhadap hamba sebagai hamba. Berarti Allah mendatangkan indahnya dunia, nikmatnya dunia. Ini salah satu cara Allah menyapa hambanya. Tergantung Anda melihat yang menyapa atau melihat perkara yang dibuat menyapa. Yang paling mendasar sesuai dengan sistem bagi kita golongan ahli hijab, tidak bisa Pak kita
melihat yang menyapa. Pasti kita akan melihat, memandang, bahkan beriman segala hal apapun yang terjadi di situ karena makhluknya. Berarti indah nikmatnya dunia ini disebut makhluk, sama dengan kita, sama pada makhluknya. Cuman bedanya secara syariat indah dan nikmatnya dunia ini seperti halnya makhluk yang tidak bernyawa. Kalau kita bernyawa, sama, sebetulnya itu sama di mata Allah. Ahli hijab nggak bisa untuk memandang siapa yang menyapa, tidak bisa. Tapi hati kita pasti akan melihat perkara apa yang dibuat menyapa. Jatuhnya nanti adalah jikalau itu perkara kesenangan dunia, banggalah kita, senanglah kita. Tapi kalau jatuhnya itu perkara yang tidak menyenangkan hati kita, sedih, susah, akhirnya munculnya marah. Oh posisi masai kurang uyah, niku wis biasa Pak, koyok uyuh jaran misalnya gitu. Lombok iyo kurang ini aku, tapi gue jatuhnya nikmat mesti sahabat semasai. Allah, itu karakter kita sebagai manusia yang tergolong ahli hijab. Tapi ahli suhud beda. Inilah Pak yang disebut sebagai hamba Khalilullah, hamba Habibullah, sebagai kawula, hamba yang Allah cintai. Ini karena apa? Karena selalu ngestokake datang Gusti Allah, karena selalu mendengar seruan Allah yang di dalamnya, janganlah kau menghadap selain aku. Ahli suhud ngikuti, ahli hijab nentang. Bon. Li'annaha tariqatullahi fi mukhatabatika, karena sesungguhnya indahnya dan nikmatnya dunia itu merupakan salah satu cara Allah untuk menyapa terhadap kita sebagai hambanya. Bagi ahli suhud pasti dia akan bersaksi memandang Allahnya. Li'annal mas'ulah, krana sak temene wong sing agawe atau pelaku huwa ya mas'ul iku Allahul ahadu, Allah sifate ahad tunggal. Artinya apa? Karena sesungguhnya yang menyapa, yang menguasai perkara yang dibuat nyapa itu adalah Allah. Maksudnya Allah adalah ahad yang esa. Wal'an lan ing dalem saiki hal yashadu ana to nyekseni apa kalbuka ati ira ala hayatihi ing atase kang nguasai itu am ala makhlukatihi utawa nyekseni menyang makhluk kang den kuasani. Iku jawabane tergantung kita sebagai umat manusia. Yang jelas kalau ahli hijab mesti terhadap makhluk bersaksi walaupun setiap hari, setiap saat waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu hanya di lisan, hatinya bohong. Buktinya hati kita masih merasa indahnya perkara apa yang ada pada diri kita, jatuhnya di makhluk. Niki lak gak sinkron sih Pak, antara asyhadu alla ilaha illallah
dengan praktek dalam hati, gak sinkron. Bacaannya Pak fawasih asyhadu alla fawasih, ngomong illallah fawasih, tapi kebanyakan hati ini gak fasih. Fasek, ngerti fasek? Fasek itu mendekati wong sing nyun sewu, nek fasek tok sik lumayan Pak. Fasek iku wong sing ngapunten ingkang kathah, wis tau iku bener tapi gak gelem. Tahu iki betul benar tapi tidak mau, bahkan menyalahkan golongan yang duduk di kebenaran. Tapi dalam hatinya nek tak pikir-pikir ngeten jarene wong fasik, jane bener arek kae mau. Sedikit ada sedikit, tapi dia mengingkari kebenaran itu. Inilah yang dikatakan fasik, ikut di situ. Tinggal hatimu itu sekarang bersaksi terhadap siapanya, terhadap wujud sejatine Allah yang menguasai makhluk, ataukah masuk di dalam bersaksi pada makhluknya. Makanya mengapa kita harus mengerti dan mengenal hakikat syahadat itu ya apa? Tidak hanya syariatnya. Kalau kita tahu syariatnya saja, kita hanya di lisan saja Pak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sementara prakteknya itu tidak seperti itu. Baik di dalam ibadah murni sholat pun, bahkan yang tidak murni kerja pun, pasti semuanya itu asyhadu kalau diartikan tidak illallah. Mohon maaf kalau diprotes, saya katakan illal asnam, terhadap berhala hati kita itu. Yang tersinggung nggih tersinggung, tapi kalau jelasno apa yang terjadi, keadaan iman di tengah-tengah umat manusia memang mayoritas seperti ini. Lah supaya tidak seperti itu, biar clear sinkron antara syahadat syariah dengan hakikat, maka saya katakan dengan berat hati bahwasanya yang dimaksud illallah adalah hidup yang ada di dalam semua makhluk. Itu yang harus kita saksikan, itu yang harus kita imankan. Yaqulullah ta'ala dawuh sapa Gusti Allah fi suratil anbiya, ing dalam surat al-anbiya ayata ing ayat 67. Lakum walima ta'buduna min dunillah. Sengsara banget. Ngapunten, niki golongan kita yang syahadatnya hanya mau di syariat saja, tidak mau ke hakikat. Akibatnya di sini. Lakum sengsara banget, lakum maring sira kabeh, walimalan maring apa tak buduna kang padha nyembah sira kabeh min dunillahi kang sakliyane Allah, ai al asnamu. Lho ya ta, sungguh sengsara, celakalah kamu sekalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Berarti maksudnya asnam. Baru kerasa ini terjadi. Ternyata selama lisan saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ternyata hatiku menyembah asnam. Ternyata hatiku bersaksi menyaksikan asnam. Jatuhnya iman tidak pada sesungguhnya Allah. Afala taqulun, afala taqilun, hetah, apakah kau tidak mau memikirkan apa yang sudah kami jelaskan ini? Wahai manusia, apa yang sudah kami jelaskan terkait masalah syahadat syariah dan syahadat hakikat, yang sesungguhnya kita ketika saat
belum mau menerima syahadat hakikat, itu hakikatnya bersaksi kita terhadap al-asnam. Afala ta'qilun, hita, apatah anda tidak mau tafakur, angen-angen? Padahal satu sisi ingat, waktu demi waktu, masa demi masa, kita habiskan waktu-waktu itu hanya untuk dolanan, hanya untuk berkasih mesra terhadap al-asnam. Ingat, satu sisi kita semuanya yang ada di dunia pasti akan menghadapi satu masa yang tidak bisa kita mengelak. Itulah yang kami maksud kematian. Sebab Allah sampun dawuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-khulasatu utawi ringkesan, annal ibadatah sak temeni ibadah al-haqqota kang sak benere lillahi maring Allah Ta'ala. Ya utawi ibadah sing sak temeni ibadah, ayas ura ing yento ngrasa, ing yento ngrasakake apa al-qalbu ati, awiyak takida utawa ing yento ngiyakini sapa annal fa'ila ing sak temene fa'il, artinya sing agawi dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap aktivitas apapun, fi jami'il ahwal, ing dalem sekabehane keadaan, iku huwa utawi fa'il iku wahidun kang esa. Dikatakan ibadah sing sak temene ibadah, ibadah sing sak temene ibadah maksudnya ibadah sing bener, ngoten lho, yaiku di mana hatimu ada satu rasa, ada satu iman bahwasanya sing agawe kabeh perkara iku adalah al-ahad, sang yang hidup dalam dirimu. Berarti Anda tidak mengakui itu aktivitasmu. Rasaning dodo niku muncul bahwasanya yang agawe, yang berbuat semua itu adalah Allah. Itulah iman yang sebetul-betulnya iman. Itulah nyembah yang sak temene nyembah, la syarikalah, otomatis tidak ada persekutuan di situ, karena al-ahad tunggal hidup itu cuman adanya ya kuwi tok, ya iku tok, tidak ada yang lah. Mana disebut syirik? Enggak ada. Makanya dikatakan la syarikalahu, berarti sudah tidak ada hatimu syirik lagi menyekutukan lahu terhadap Allah. Pun inilah Pak, ibadah yang sak temening ibadah iku begitu. Beda kalau kita lihat secara syar'i, yang dimaksud ibadah ya aktivitas yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan jasmani aja, rohani tidak kita bangun atau rohani tidak kita perhatikan, ya dapatnya ya pujaan masyarakat, dapatnya pujaan masyarakat, tapi tidak tahu di situ ada cacian Allah. Ingat, dulu
dulu pernah ku sampaikan, hukum sholat itu wajib dilakoni secara syariat, tapi secara hakikat wajib ditinggalkan. Piye iku maksudnya? Begini Pak, sholat 5 waktu yang dilakukan jasmani ini hafidhu ala sholawah, hukumi wajib, oke. Tapi luweh wajib lagi hatimu untuk tarkus sholat, tinggalkan sholat itu. Artinya ketika terjadinya sholat secara syariat fisik, hatimu wajib meninggalkan rasa ngaku iku lho maksudnya. Mesti di dalam hati kita itu ada rasa, ada iman kalau saya yang melakukan. Loh iki lo tinggal no maksudnya. Tinggal no. Rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan ini. Kalau ini tidak Anda lakukan Bapak Ibu, ngapunten nih Kang Kata, walaupun sampak rambut sampai niku cukul rambut ijo lho ono rambut ijo ini mboten ngomong disemir lho ya nggak iso jenengan iki nyembah dengan benar, sholat dengan benar, nggak bisa. Artinya sampai habisnya orang hamil di dunia ini tidak akan pernah kita itu ibadah dengan benar, nggak bisa. Orang perempuan habisnya hamil itu kapan Pak? Kiamat lah ngoten nggih. Wis nek kiamat wis gak ono wong hamil. Bahkan satu makalah itu dikatakan gini Pak, ya nek dina kiamat wong iku digiring muda kabeh. Sing pojokan ngomong, "Lha Gus, gak kepingin nang. Gak lanang, gak wedok nih." Pun Pak, saking suasana hiruk pikuk, ada orang perempuan hamil misalkan, babaran gak kroso. Anak tidak tahu orang tua, orang tahu lalai dengan anak. Mana istrinya tadi baru kemanten anyar sudah lalai saking hiruk pikuke dalam suasana itu. Ini bahasa syariat memberikan makalah seperti itu. Artinya apa? Gini Pak, kalau hatimu itu, hati kita sudah Allah masukkan di dalam makom muraqabah yang kemarin Sabtu kami sebut, ya kami jelaskan. Itu makom di mana terjadinya tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, nafsi, pembersihan jiwa dari selain Allah. Istri hilang, anak hilang, semuanya hilang. Bahkan dirinya pun hilang. Ini ketika saat dimasukkan alam fana. Lah ngoten nggih. Kalau alam muraqabah belum, tapi iki alam proses pembersihan. Kalau sudah bersih maka Anda akan dimasukkan bisa jadi ke alam fana dulu. Loh di situ jenengan sudah tidak tahu mana istriku, mana anakku, mana hartaku, udah nggak ada. Diri Anda pun sudah lalai. Siapa diri Anda? Jangankan orang lain, dirinya pun sudah lalai. Nah, ini masa-masa ujian Pak. Masa-masa di mana jenengan ini cara orang itu diuji Allah lewat perkara fana. Tapi ingat, Anda jangan takut. Setelah Allah meletakkan di alam fana, menurut keterangan kemarin, ditarik Allah ning alam makrifat atau alam musyahadah. Baru ini nanti normal kembali. Tapi belum tentu semuanya akan dimasukkan di alam fana dulu.
Artinya alam fana jenengan iki memang terlibat baik secara hati maupun akal di proses Allah di situ. Ndak, kadang-kadang fana sampan iki langsung dimasukkan Allah di dalam musyahadah. Kados ngeten. Nggih nyun sewu. Anggap aja ini alam gelap. Gelap. Itu laksana kita belum makrifat pada Allah. Ada pertanyaan gini. Anda akan bisa melihat sesuatu itu apakah lampunya itu didatangkan terlebih dulu atau gelapnya ini dihilangkan terlebih dulu. Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kalau Allah itu menyalakan nur makrifat dulu, maka otomatis gelap itu akan hilang. Tapi jikalau Allah memproses gelap itu dihilangkan dulu oleh Allah, otomatis cahaya itu tidak mungkin tidak dihadapkan, didatangkan atau tidak dinyalakan. Wis tergantung Gusti Allah nanti menarik kita di makrifat itu lewat jalan mana Allah itu. Terserah Allah. Sing penting bagi kita sebagai salik, ketika kholwat, ketika suluk, dzikir itu digecoki. Udah, urusan nanti Allah menghilangkan gelapnya dulu ataukah Allah menyalakan lampunya dulu, itu urusan Allah. Tapi etika dalam si salik ketika suluk biar lekas usul, ojo kok aku yen kuwi sing suluk. Pun belajarlah untuk melepaskan rasa keakuan kita yang khalwat, yang berzikir, yang merasa dan lain sebagainya. Udah, dengan cara inilah bahasanya orang perjalanan itu lekas sampai pada tujuan. Mengenali tentang jati diri. Sebab mohon maaf, berkenaan dengan walimatul arus niki kula yakin sedaya ingkang rawuh tidak hanya kemanten kekalih, pingine ning dunya bahagia sa akhirate. Lah ngoten nggih. Pingine sedaya jenengan kalih kula di dunia ini mesti sedaya pengen bahagia dunia akhirat. Cuman akses resepe nopo? Apa cukup kita hanya mengandalkan amaliyah secara fisik? Boten cukup nek miturut dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku boten cukup. Ngapunten mbok menawi niki mengke ngajine kok ya sondok menyentuh tentang hati, mohon maaf. Mengapa tidak cukup? Karena kita sebagai manusia Allah ciptakan sesuai dengan Al-Quran, anane jasmani nggih anane rohani. Kesebut menungso iku wonten dua unsur, siji jasmani, sijine rohani. Jasmani Allah bimbing lewat risalah terhadap Kanjeng Nabi, dibimbinglah jasad kita oleh Kanjeng Nabi lewat akhlak istimaiyah yang terkenal tentang ajaran hukum syariat. Supaya cara sholat iku mboten keliru wong Indonesia niku ngadep ngetan. Ya gak keliru ngoten. Padahal niatnya nyembah nang Gusti Allah. Lah apa ya Gusti Allah nek kula entok. Kira-kira ya napa? Setuju mboten? Nek Gusti Allah niku di mana-mana. Setuju nggih?
Nggih ngapunten sing dereng setuju mboten kula salah mau. Estu. Gusti Allah iku ana kulon tok. Nggih, monggo kita belajar, saya juga belajar menghormati pendapat orang lain. Oke. Mengapa harus kita itu taat di dalam hukum syar'i? Itu karena dawuh Gusti Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 atau surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Judulnya apa iki? Resep untuk bahagia. Wis judulnya niku. Resep untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Pertama resepnya adalah kita tidak cukup untuk amaliyah ibadah yang bersifatkan jawareh jasadnya gitu, betul cukup. Alasannya apa? Karena kita manusia itu disebut manusia gesang ning alam dunya, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Lewat surat Al-Qasas Allah dawuh wabtaghi ilaihi wabtaghi ila ma ataqallah darul akhirah. Wabtaghi raihlah ila ma maring apa ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana yang dianugerahkan? Darul akhirah. Urusan hubungan langsung hati jenengan datang Gusti Allah. Niki sing jarang kita bawa. Mana yang dimaksud hubungan tali wasilah langsung hati terhadap Allah? Dijawab dalam surat Maidah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kamu akan bisa wa ilaihi marek lan ketemu Gusti Allah manakala beto wasilah tali yang dimaksud niki Bapak Ibu di dalam hikam beliau menjawab, jikalau mayyuridu ayyakuna sa'idan, barang siapa yang ingin hidup di dunia itu ketemu sa'id, bahagia itu yang dimaksud ketemu Gusti, mboten ketemu rondo kempling lho ya, mboten ketemu niki urusan ruhania, ketemu Allah. Bagaimana jawabannya? Uzkur ilingo siro Allah ing Gusti Allah oleh iling daiman khalilanggeng. Artinya apa? Resep kedua ini uzkur Allah daiman, kedah jenengan pegang. Sebab mohon maaf, siapapun kita tatkala tidak memegang wasilah langsung terhadap Allah ketika sholat, sing diilingi sinten? Fakta di lapangan. Kalau niki sensus 24 tahun 25 niki. Ternyata kita sholat masih kelingan sakliyane Gusti. Apa sebabnya? Loh, kejujuran Pak ini. Ini nggak bisa kita bohongi. Apapun status kita, siapapun kita, tatkala belum memegang wasilah langsung pada Allah, mohal alias nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk. Padahal Allah dawuh tadi di dalam surat Al-Baqarah 238, Hafidu ngrekso sira. As-sholawat, maksudnya as-sholawat itu jamak dari sholat yang artinya 5 waktu ay al-maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Tapi pun dikira di dalam ayat itu berhenti, enggak. Ada wawu penyambung. Wassolatil wusta, ini yang umat Islam jarang memperhatikan. Jarang. Apa wassolatil wusta?
Sholat yang dilakukan, ibadah amaliyah yang dilakukan oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Nek 5 waktu tadi jasmaniyah disebut as-sholawah, beberapa sholat yang disebut ay al-maktubah. Tapi kalau was sholatil wusta, nek cara wong Jawa ngarani biyen lho Pak, sholat daim niku lho. Eling nggih? Mbah-mbah niki sing paham niku. Daim iku langgeng. Berarti itulah sholatnya yang dilakukan oleh ruh. Artinya apa? Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, dalam posisi sholat nggak boleh hati ini menghadap selain Allah. Ini wajah tuwaj, iya sudah jelas. Al-An'am 79. Sesungguhnya kata Nabiullah Ibrahim, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku, wajhia terhadap wajah Allah. Yes. Niki mungkin kalau paringi sesen tanya jawab. Kalau ngajine gak usah akeh, cukup setengah jam lah paling suwe. Mungkin kita buka tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Kalau enggak langsung ditutup oleh Ustadz Karim doa nih. Ngoten lho, penak to langsung kita maem. Lah ngoten walimah niku tujuane maem kok gitu ya Pak ya. Bapak Ibu, ayatnya juga diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Qaniti ini saya bukan yang tafsir napa mawon, terjemahnya adalah ay khashiin, artinya khusyuk. Takrif khusyuk masih wallah fi qalbikum. Dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Tak angel lah Pak ya. Angel. Tapi angel kaya apa bukan berarti mboten saged. Coba sampean buka dalam surat surat An-Nur ayat 35. Allah bicara apa? Yahdi mayyasha. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Man damel nakirah mboten makrifat. Umum, siapapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Cuman tondo-tondo sinten yang Allah kehendaki dijawab oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, beriman tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi yang khusus ngebabno masalah hati yang disebut risalatut tauhidiyah, itu kita terima, kita angen-angen, kita hayati urip ning dunya iki kados ya napa. Tapi tidak cukup kita terima, tapi fayattabi'una aksan, harus kita lakukan praktek. Ibaratnya nek cara salat sudah punya akses zikir tadi wasilah pada Allah langsung, piye carane untuk praktek? Sederhana Pak, sedikit mawon. Jenengan mboten kula anggap tiang lintu, kula anggap melebihi dari saudara kandung saya. Ngeten. Waktu jenengan sebelum takbiratul ihram sampai toto ati sampai dalam iman sing ihsan, percaya enggak berdiri kita karena didirikan Allah? Ingati sampean, percaya kak, sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya nafas keluarnya masuk, bisanya keluar karena Allah? Sudah adakah iman di dalam hati kita, olehnya kita membaca arkanul sholah itu karena Allah? Sudahkah ada iman ketika kita rukuk, yang merukukkan itu Allah? Kalau belum ada, coba ayo kita belajar sama-sama. Sebab gini Pak, Rasulullah sampun dawuh di dalam hadis sahihnya tentang hal ini, la haula wala quwata illa bil.
Manusia sifatnya kita manusia ini tidak bisa punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, baik itu mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Ora iso. Contohnya kita tadi lho Pak, saged rene dhewe tah, saged kesini sendiri tah tanpa digerakkan Allah. Itu iman kita masing-masing Pak ya. Cuman aku yakin jenengan ingkang rawuh sudah ada sebetulnya iman itu di dalam. Cuman oleh karena tidak ada yang memupuk, tidak ada yang mengembangkan dari sisi ajarannya, sehingga prakteknya tidak bisa, maka takfirud dunya, nafsu membuat alasan untuk mempengaruhi terhadap hati kita, akhirnya kita boten saged. Ini kuncinya ada di sini persoalannya itu. Makanya mohon maaf Pak, genahno tentang ilmu hati niki nggih mikir-mikir cara wong niku. Estu mikir-mikir. Kula sendiri sebetulnya nggih secara sifat basariah saya mikir-mikir Pak. Masalahnya apa? Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan nek wis kalau sudah kita bicara tentang dinu tauhid, umat manusia itu banyak yang lari. Tapi kalau saya bicara tentang bagaimana suksesnya dunia ini kita, gemeruduk Pak. Nggih ngapunten Kang, karena ini saya berdasarkan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Apa a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita ditutup oleh Allah. Dengan bentuk mengizini nafsu untuk menggoda hati kita. Akhirnya kita selalu dihalang-halangi oleh nafsu, sehingga kita waktu sholat itu tidak bisa khudur datang Gusti Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada iman yang ihsan di sini, bahwasanya tidak ada yang mendirikan saya, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan dan apapun kecuali Allah, maka jikalau jenengan estu hati betul-betul ingin bahagia fid dunya wal akhirah, praktek nih. Mesti kok ketemu hati sampean ayem. Ada dasar? Ada. Coba dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya selalu apa? Anteng, damai. Sebab apa? Bidzikrillah, sebab selalu eling dateng Gusti Allah. Sing kula maksud eling itu tidak bilisan, tidak bilafdi, au bi ismi, ndak. Sing kula maksud eling iku sesuai hadis Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka annaka lahu taroh. Jenengan merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan dengan bukti jenengan digerakkan. Cuman kita belum bisa melihat Allah. Itu sebagai modal awal sudah. Cobalah. Inilah Allah jawab di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, hanya sebab karena hati ini selalu ingat pada Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya bahwasanya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan mencapai kebahagiaan. Berarti eling sing isok gerak itu bukan kita, ngoten lho. Sadar iki sing duwe gerak illa billah. Qur'ane surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua manusia yang menciptakan Allah. Wa malan opo wae tak maluna kang terjadi dalam diri jenengan sumbere sangka Gusti Allah. Oleh karena kita itu enggak sadar, enggak punya
akses atau wasilah itu kita sering waktu sholat isih ngaku-ngaku aku sing isok sholat, sing alim aku sing merasa alim, sing sugih aku sing merasa sugih, sing punya jabatan aku sing merasa punya, wis ya iki sing disebut sopo siro sopo ingsun adigun wis Pak ibu nek Pak ngeten. Makanya sisa waktu umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Makanya saya serukan lewat risalah Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh ngene, wa anibu ila rabbikum, lekaslah baliyo sira menyang Allah. Baliyo. Sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu. Wa aslimu lahu lan tawakal pasrah. Min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau dalam ayat ini jikalau kita belum kembali kepada Allah, sudah dijemput satu kematian, bagaimana jawabnya ayat itu? Summalatun sorun, gak akan ada pertolongan dari Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah, kembali ini ruhaniyah, minallah wa ilallah. Nek kembali ini jasmani, kita diciptakan dari jasad, ikut tadi dari saripati tanah kembali ke tanah, tonggo sing ngeterno dipikul, tapi roh mohon untuk dipikir, mumpung umur kita masih ada kesempatan. Apalagi yang punya diabetes, stroke nih lho Pak, wis hati-hati. Niku surat nopo? Dibuka aja. Az-Zumar 54. Kembali ya lekas kau sebelum datangnya kematian. Bahkan ayat ini didukung di dalam surat Al-Isra ayat 72. Niki wah kula niki Masya Allah nek ngrungokno ayat 72 surah Al-Isra ini mun saged tilem Pak. Ngeten. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jasad punya mata, hati punya mata. Jasad punya mata namanya ainul basyariyah untuk bersaksi memandang melihat wujudnya makhluk. Mata hati namanya ainul basirah untuk bersaksi asyhadu alla ilaha kecuali hanya pada Allah. Manakala siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, terus meninggal, otomatis fahuwa fil akhirati amma, di akhirat pun ruhaniyah niki matanya juga buta. Wa adallu, bahkan iki ayatnya wa adallu lan lebih sesat apane sabilan, lebih gelap apane sabilan jalannya. Udah ngeri nek ngrungokno ayat niki Pak, pun ngoten mawon. Dadi kuncinya kita bisa bahagia fit dunya wal akhirah nika wau jenengan kedah senantiasa njogo zikir. Zikir itulah sing kula maksud wasilah. Sing tak maksud zikir bukan fil lughah, secara lugat ndak. Nek secara lugat kan iling. Tapi secara istilah maknawiyah adalah sadari ati yen kabeh apa sing muncul dan timbul sedaya makhluk iku sumbere sing gerakno mung Gusti. Pun ati dikongkon lungguh niku. Pun ngoten mawon. Mungkin sebelum ditutup doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materi ingkang kula sampaikan. Monggo. Kula nek Mas Tani Gusti biyen mleki. Ngelmu sing kaya ngene padha pendidikane. Pondok pendidikan kelas 4 itu sudah di BA di dalam Dinut Tauhid itu sudah dulu itu kelas 4 itu tidak. Cuman kalau gelene riyo ini gelut ambek beliau itu. Nggih aduh ngomong ngoten. Tapi gak tahu menang kali kula. Ngoten. Nah, napa sampean gak nyampekno tentang inti daripada ajaran Islam tauhid ini? Jawabane yus duduk faku wis kanggo aku dhewe ae. Ngoten, yes mbok. Memang resiko Pak, resikone luar biasa. Nggih. Nggih. Nggih, menawi wonten monggo kula persilahkan.
njopo nyene anak, tapi mripate ati nang Gusti Allah, imane nang Gusti Allah wis. Boten wonten. Menungso ngene ana awak menungso geger. Cekap boten mawon. Boten geger. Bojo masih Bon ngeten mawon sebagai kesimpulan terakhir kula pesen situk mawon. Kula tak pesen mumpung kula dereng bongko. Wasiah terhadap jenengan. Tolong jenengan ojo sedo sik. Nek gak hati sampean iku wis makrifat pada Allah. Artinya hati nek tasih wuto mbun sedo sik sampean. Pun niku tok pesen kula. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing sapa ngerti urip ning awake dhewe iku sapa ya faqad arafa rabbahu, mongko wong iku dikatakan ihsan imane, wong iku dikatakan wis kenal pangerane. Mengatakan awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang kurang berkenan dalam hati jenengan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.